Di sebuah kota tua yang terletak di jalur perdagangan ramai, kehidupan berjalan dengan penuh warna. Setiap pagi para pedagang membuka lapak, menawarkan kain, rempah-rempah, dan berbagai barang dari negeri jauh. Para musafir datang silih berganti, membawa cerita baru yang membuat kota itu terasa hidup. Meski penduduknya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, mereka dikenal hidup rukun dan saling menghormati. Suatu hari datanglah seorang pendeta Kristen yang dikenal pandai berbicara dan memiliki sikap yang lembut. Ia bukan tipe orang yang gemar memancing perdebatan, melainkan suka berdiskusi dengan damai. Setiap sore ia duduk di alun-alun kota, berbicara tentang kasih sayang, pentingnya memaafkan, serta bagaimana manusia seharusnya mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Awalnya hanya beberapa orang yang mendengarkan. Namun hari demi hari, semakin banyak warga yang datang. Mereka tertarik bukan karena ingin berdebat, melainkan karena cara penyampaiannya yang tenang dan mudah dipahami. Bahkan orang-orang yang berbeda keyakinan pun merasa nyaman duduk bersamanya. Ia tidak pernah merendahkan siapapun, justru selalu mengajak orang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Suasana alun-alun pun berubah. Setiap sore orang-orang berkumpul, membawa tikar, duduk melingkar sambil mendengarkan. Para pedagang yang biasanya sibuk pun ikut berhenti sejenak untuk menyimak. Banyak yang merasa mendapatkan pelajaran hidup dari diskusi sederhana itu. Namun semakin hari, rasa penasaran warga semakin besar. Mereka ingin melihat bagaimana percakapan antara sang pendeta dengan orang yang dikenal sebagai sosok paling cerdas di kota itu, Abu Nawas. Nama Abu Nawas sudah terkenal karena kebijaksanaan dan cara berpikirnya yang unik. Ia sering menjawab pertanyaan sulit dengan cara sederhana namun penuh makna. Beberapa tokoh masyarakat akhirnya sepakat untuk mengundang Abu Nawas. Mereka mendatangi rumahnya dengan sopan. "Wahai Abu Nawas," kata salah satu dari mereka, "ada seorang pendeta yang sering berdiskusi dengan warga. Kami ingin engkau datang dan berbincang dengannya. Bukan untuk bertengkar, tetapi agar kami semua bisa belajar." Abu Nawas tersenyum mendengar permintaan itu. Ia menatap mereka satu persatu lalu berkata, "Jika tujuan kalian adalah mencari hikmah, bukan mencari kemenangan, maka aku bersedia datang." Kabar itu menyebar cepat. Keesokan harinya, alun-alun dipenuhi warga sejak pagi. Mereka membawa kursi, tikar, bahkan ada yang berdiri di pinggir jalan agar tidak ketinggalan. Semua menunggu pertemuan dua orang yang sama-sama dikenal bijaksana. Saat matahari mulai meninggi, Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia mengenakan jubah sederhana dan senyum khas yang membuat orang merasa dekat. Pendeta itu berdiri menyambutnya dengan hangat. Keduanya saling memberi salam dengan penuh hormat, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang penasaran. Pendeta berkata kepada kerumunan, "Hari ini kita berkumpul bukan untuk menentukan siapa yang paling benar, melainkan untuk saling memahami." Abu Nawas menambahkan dengan suara tenang, "Perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan. Ia justru kesempatan untuk belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas." Kata-kata itu membuat suasana yang semula tegang menjadi hangat. Orang-orang yang sebelumnya khawatir akan terjadi perdebatan keras mulai merasa tenang. Mereka melihat kedua tokoh itu duduk berdampingan, bukan saling berhadapan dengan emosi. Seorang anak kecil yang duduk di depan bertanya kepada ayahnya, apakah mereka akan bertengkar? Ayahnya tersenyum dan menjawab, "Tidak, Nak. Orang bijak berbicara untuk memberi pelajaran, bukan untuk menjatuhkan." Pendeta lalu membuka percakapan ringan, menanyakan perjalanan Abu Nawas dan bagaimana keadaan kota akhir-akhir ini. Abu Nawas menjawab dengan santai, bahkan sempat melontarkan candaan kecil yang membuat beberapa orang tertawa. Suasana semakin cair. Matahari mulai condong ke barat, menandakan waktu diskusi utama akan dimulai. Orang-orang semakin mendekat, berusaha mendengar setiap kata. Ada yang membawa catatan kecil untuk menulis hal-hal penting. Para pemuda duduk di barisan depan, sementara orang tua bersandar di tiang-tiang alun-alun. Sebelum memulai, pendeta berkata, "Semoga percakapan hari ini membawa kedamaian bagi kita semua." Abu Nawas mengangguk, "Dan semoga setiap kata yang keluar dari mulut kita membuat hati menjadi lebih lembut." Suasana hening sejenak. Angin sore berhembus pelan, seakan ikut mendengarkan. Semua orang merasakan bahwa mereka akan menyaksikan sesuatu yang bukan sekadar dialog biasa, melainkan percakapan yang mungkin mengubah cara mereka memandang perbedaan. Dengan wajah tenang dan mata penuh rasa ingin tahu, kerumunan menunggu pertanyaan pertama yang akan membuka diskusi besar hari itu.
Sebuah percakapan yang kelak akan dikenang sebagai awal dari banyak pelajaran tentang kebijaksanaan, saling menghormati, dan arti sebenarnya dari memahami sesama manusia. Setelah suasana alun-alun benar-benar hening, sang pendeta memulai percakapan dengan wajah tenang. Ia menatap Abu Nawas dengan penuh hormat, lalu berkata dengan suara yang jelas terdengar hingga ke barisan paling belakang. Wahai Abu Nawas, engkau dikenal sebagai orang yang bijaksana. Izinkan aku bertanya sesuatu yang sederhana namun penting. Menurutmu, apa isi kitab Injil? Pertanyaan itu membuat kerumunan semakin fokus. Beberapa orang menahan napas, menunggu jawaban Abu Nawas yang seringkali tak terduga. Namun Abu Nawas tidak langsung menjawab. Ia mengusap jenggotnya pelan, menatap sekeliling, lalu tersenyum lembut. Wahai Tuan Pendeta, katanya dengan tenang, engkau adalah orang yang mempelajari kitabmu dengan mendalam. Bukankah akan lebih baik jika engkau sendiri yang menjelaskannya kepada kami semua? Dengan begitu kami dapat mendengar langsung dari orang yang memahami. Pendeta mengangguk. Ia tampak menghargai cara Abu Nawas mengembalikan pertanyaan dengan penuh sopan santun. Ia kemudian menjelaskan bahwa Injil berisi kabar baik, ajaran tentang cinta kasih, pengampunan, kerendahan hati, serta dorongan agar manusia mendekat kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ia menekankan bahwa pesan utama kitab tersebut adalah mengajak manusia hidup dengan kasih dan damai. Orang-orang mendengarkan dengan saksama. Ada yang mengangguk, ada pula yang merenung. Setelah pendeta selesai, Abu Nawas kembali berbicara. Jika demikian, katanya pelan namun tegas, isi kitab suci adalah ajakan menuju kebaikan. Setiap ajaran yang mendorong manusia menjadi lebih lembut, lebih jujur, dan lebih penyayang adalah ajaran yang membawa manfaat. Ia lalu menoleh kepada kerumunan. Wahai saudara-saudaraku, seringkali manusia sibuk memperdebatkan kitab suci, tetapi lupa melihat perubahan pada dirinya sendiri. Jika seseorang membaca kitab suci setiap hari namun masih mudah marah dan merendahkan orang lain, mungkin ia hanya membaca huruf, bukan memahami pesan. Kata-kata itu membuat beberapa orang saling pandang. Ada yang tersenyum malu, merasa tersentuh oleh sindiran halus tersebut. Pendeta pun mengangguk setuju. Seorang ibu tua dari barisan depan mengangkat tangan. Apakah semua kitab suci mengajarkan hal yang sama? Tanyanya. Abu Nawas menjawab dengan bijak. Setiap kitab memiliki cara dan jalan masing-masing. Namun nilai kebaikan seperti kasih, kejujuran, kesabaran, dan kerendahan hati adalah bahasa yang dipahami semua manusia. Nilai-nilai itulah yang membuat manusia dapat hidup berdampingan. Pendeta menambahkan, ketika kita fokus pada nilai kebaikan, perbedaan menjadi jembatan untuk saling belajar, bukan alasan untuk saling menjauh. Seorang pemuda lain bertanya, lalu bagaimana kita bisa menghormati kitab orang lain tanpa kehilangan keyakinan kita sendiri? Abu Nawas tersenyum. Menghormati bukan berarti menyetujui semua hal. Menghormati berarti mengakui bahwa setiap manusia berhak berjalan di jalannya masing-masing. Iman yang kuat tidak merasa terancam oleh perbedaan. Kerumunan mulai terasa lebih hangat. Banyak orang yang awalnya datang dengan rasa ingin tahu kini merasa mendapatkan pelajaran baru. Mereka menyadari bahwa percakapan tentang agama tidak harus penuh ketegangan. Pendeta lalu bertanya lagi, menurutmu, mengapa manusia sering bertengkar soal kitab suci? Abu Nawas menjawab, karena manusia sering membawa ego lebih besar daripada keinginannya untuk memahami. Ketika seseorang ingin menang, ia berhenti mendengar. Namun ketika seseorang ingin belajar, ia mulai membuka hati. Beberapa orang bertepuk tangan pelan, bukan karena ingin memuji, tetapi karena merasa tersentuh oleh kata-kata itu. Suasana diskusi berubah menjadi semakin dalam dan penuh perenungan. Seorang pedagang yang duduk di belakang berbisik kepada temannya. Aku kira mereka akan saling menyerang. Ternyata mereka saling menghargai. Temannya mengangguk. Mungkin inilah cara orang bijak berbicara. Matahari semakin condong. Sinarnya menyentuh wajah-wajah yang serius mendengarkan. Tidak ada lagi ketegangan. Yang ada hanyalah rasa ingin belajar dan memahami. Pendeta kemudian berkata kepada Abu Nawas, jawabanmu tidak hanya menjelaskan isi kitab, tetapi juga cara memahaminya. Abu Nawas tersenyum kecil. Kitab suci bukan hanya untuk dipelajari dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Tanpa hati yang lembut, kata-kata suci bisa berubah menjadi alat perpecahan. Kerumunan kembali hening. Banyak yang merasa mendapat pelajaran yang tak mereka duga sebelumnya. Diskusi hari itu tidak hanya membuka pengetahuan,
tetapi juga menyentuh sisi kemanusiaan yang sering terlupakan. Saat percakapan babak pertama hampir selesai, pendeta terlihat semakin tertarik untuk bertanya lebih dalam. Ia merasa Abu Nawas tidak hanya menjawab dengan kecerdasan, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang menenangkan hati. Ia pun menyiapkan pertanyaan berikutnya yang akan membawa diskusi ke arah yang lebih dalam, tentang bagaimana manusia seharusnya membaca dan memahami kitab suci dalam kehidupan sehari-hari. Kerumunan kembali menanti dengan penuh perhatian, karena mereka tahu percakapan belum selesai. Justru bagian yang lebih dalam akan segera dimulai, membawa pelajaran yang mungkin akan mengubah cara pandang mereka terhadap diri sendiri dan orang lain. Angin sore berhembus lembut di alun-alun kota. Setelah percakapan panjang tentang isi kitab Injil dan nilai-nilai kebaikan, suasana terasa semakin hangat. Wajah-wajah yang tadinya tegang kini berubah menjadi penuh rasa ingin tahu. Orang-orang tidak lagi menunggu perdebatan keras, melainkan menantikan pelajaran yang menenangkan hati. Sang pendeta memandang Abu Nawas dengan penuh hormat. Ia merasa percakapan hari itu telah membuka banyak pemahaman baru. Namun ia ingin menggali lebih dalam. "Wahai Abu Nawas," katanya pelan, "menurutmu, apa yang paling penting ketika seseorang membaca kitab suci?" Kerumunan kembali hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia tidak langsung menjawab. Sebaliknya, ia melihat sekeliling, lalu meminta seseorang mengambilkan sebuah gelas kosong dan air jernih. Beberapa orang tampak bingung, tetapi mereka tahu Abu Nawas sering menggunakan perumpamaan sederhana untuk menjelaskan hal yang besar. Seorang anak muda berlari mengambil gelas dan kendi air dari pedagang minuman di dekat alun-alun. Abu Nawas menerima gelas itu, mengangkatnya agar semua orang dapat melihat, lalu menuangkan air perlahan. Suara gemericik air membuat suasana semakin sunyi. "Perhatikan baik-baik," katanya. "Kitab suci ibarat air jernih ini. Ia membawa kebaikan, petunjuk, dan kesejukan bagi siapa saja yang meminumnya." Ia kemudian mengangkat gelas lebih tinggi. Namun hati manusia ibarat gelas. Jika gelasnya bersih, air akan terlihat jernih dan menenangkan. Tetapi jika gelasnya kotor, air yang jernih pun akan tampak keruh. Orang-orang langsung mengangguk memahami perumpamaan itu. Beberapa terlihat tersenyum, merasa penjelasan tersebut sangat mudah dimengerti. Pendeta pun terlihat kagum. "Jadi," lanjut Abu Nawas, "sebelum kita sibuk memperdebatkan isi kitab orang lain, sebaiknya kita membersihkan hati sendiri. Karena seringkali bukan ajaran yang salah, melainkan cara manusia memahami dengan hati yang penuh prasangka." Seorang pemuda mengangkat tangan. "Bagaimana cara membersihkan hati, wahai Abu Nawas?" tanyanya dengan serius. Abu Nawas menatapnya dengan lembut. "Membersihkan hati dimulai dengan kerendahan diri. Mau mendengar sebelum berbicara, mau memahami sebelum menilai, dan berani mengakui kesalahan sebelum menyalahkan orang lain." Kata-kata itu membuat banyak orang terdiam. Beberapa bahkan menunduk, seakan merenungi kesalahan mereka sendiri di masa lalu. Pendeta mengangguk setuju dan menambahkan, "Ketika hati bersih, kita tidak lagi melihat perbedaan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar." Seorang pedagang tua dari barisan belakang bertanya, "Apakah perbedaan keyakinan selalu harus menjadi sumber konflik?" Abu Nawas menggeleng pelan. "Tidak. Perbedaan hanya menjadi konflik ketika manusia kehilangan rasa hormat. Jika hati kita bersih, kita akan mampu berdialog tanpa rasa benci." Ia lalu mengambil sedikit debu dari tanah dan memasukkannya ke dalam gelas lain yang berisi air. Air itu menjadi keruh. Ia mengangkat kedua gelas tersebut berdampingan. Airnya sama, tetapi hasilnya berbeda karena wadahnya. Begitulah manusia memahami ajaran. Jika hatinya dipenuhi kesombongan dan amarah, maka pesan kebaikan pun bisa terlihat buruk. Kerumunan terdiam. Perumpamaan itu terasa sangat kuat. Banyak orang mulai menyadari bahwa selama ini mereka terlalu cepat menilai orang lain tanpa memperbaiki diri sendiri. Pendeta lalu berkata, "Aku setuju denganmu, Abu Nawas. Banyak pertengkaran terjadi bukan karena ajaran agama, tetapi karena ego manusia." Abu Nawas tersenyum. Ego membuat manusia ingin menang, bukan ingin memahami. Padahal kebijaksanaan lahir dari kesediaan untuk belajar dari siapapun. Seorang anak kecil di barisan depan bertanya polos, "Kalau hatinya sudah kotor, apakah bisa menjadi bersih lagi?" Abu Nawas tertawa kecil dan menepuk bahu anak itu. "Tentu bisa. Seperti gelas yang dicuci, hati pun bisa dibersihkan dengan kebaikan, kejujuran, dan niat memperbaiki diri."
Orang-orang tersenyum mendengar jawaban itu. Suasana menjadi semakin hangat. Diskusi yang awalnya terasa berat kini berubah menjadi percakapan penuh harapan. Matahari mulai condong semakin rendah. Cahaya oranye menyinari wajah-wajah yang tampak tenang. Banyak orang merasa seperti sedang bercermin pada diri sendiri. Mereka datang untuk menonton perdebatan, tetapi justru mendapatkan pelajaran tentang memperbaiki hati. Pendeta lalu berkata kepada kerumunan, "Hari ini kita belajar bahwa memahami kitab suci bukan hanya soal membaca, tetapi juga soal membersihkan hati." Abu Nawas menambahkan, "Jika hati kita bersih, maka perbedaan tidak akan memecah kita. Ia justru akan memperkaya cara kita melihat dunia." Kerumunan mengangguk pelan. Beberapa orang terlihat saling tersenyum, seakan merasakan perubahan kecil dalam diri mereka. Diskusi hari itu semakin dalam, bukan hanya tentang agama, tetapi tentang menjadi manusia yang lebih baik. Namun di tengah suasana damai itu, seseorang di bagian belakang mulai terlihat gelisah. Ia tampak tidak puas dengan percakapan yang terlalu tenang. Tanpa diduga, ia berdiri dan bersiap mengajukan pertanyaan yang bernada menantang. Pertanyaan yang akan menguji kesabaran dan kebijaksanaan kedua tokoh di hadapan semua orang. Kerumunan kembali menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka tidak menyadari bahwa momen berikutnya akan menjadi ujian terbesar dalam dialog hari itu. Ujian tentang bagaimana menghadapi emosi, perbedaan, dan keinginan untuk menang dalam sebuah percakapan. Langit sore mulai berubah warna menjadi keemasan. Setelah perumpamaan tentang gelas dan air jernih, suasana alun-alun terasa damai dan penuh perenungan. Banyak orang duduk dengan tenang, mencerna setiap kata yang baru saja mereka dengar. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Dari barisan belakang, seorang pria berdiri dengan wajah tegang. Ia dikenal sebagai orang yang gemar berdebat dan sering memancing emosi. Dengan suara lantang, ia berkata, "Jika semua kitab mengajarkan kebaikan, lalu mana yang paling benar? Bukankah manusia harus memilih satu jalan?" Pertanyaan itu membuat kerumunan langsung hening. Beberapa orang terlihat khawatir percakapan akan berubah menjadi pertengkaran. Pendeta tetap duduk tenang, sementara Abu Nawas menatap pria itu dengan senyum lembut. "Wahai saudaraku," kata Abu Nawas perlahan, "pertanyaanmu penting. Namun ingatlah, tujuan percakapan ini adalah mencari pemahaman, bukan mencari kemenangan." Pria itu menggeleng. "Aku hanya ingin kejelasan. Tidak mungkin semua benar." Pendeta lalu berbicara dengan nada lembut. "Setiap manusia memiliki keyakinan yang diakini sebagai jalan hidupnya. Namun cara kita membicarakannya menentukan apakah percakapan membawa kedamaian atau perpecahan." Beberapa orang mengangguk, tetapi pria itu masih tampak tidak puas. "Jika kalian tidak menentukan mana yang paling benar, percakapan ini terasa sia-sia," katanya dengan nada meninggi. Suasana mulai memanas. Beberapa warga terlihat gelisah. Namun Abu Nawas tetap tenang. Ia mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawab. Ketika seseorang datang hanya untuk menang, ia berhenti mendengar. Tetapi ketika seseorang datang untuk belajar, ia membuka pintu kebijaksanaan. Pria itu terdiam sejenak, tetapi masih berdiri. Ia kembali berkata, "Apakah kalian takut berdebat?" Abu Nawas tersenyum. Berdebat bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika perdebatan mengubah hati menjadi keras dan memutuskan persaudaraan. Pendeta menambahkan, keimanan yang kuat tidak membutuhkan kemarahan untuk dibela. Ia terlihat dari akhlak yang lembut. Kerumunan mulai merasa lega. Beberapa orang yang tadi tegang kini kembali duduk santai. Namun pria itu masih terlihat kesal. "Kalau begitu, apa gunanya dialog?" tanyanya. Abu Nawas menjawab, "Dialog berguna untuk memahami, bukan untuk memaksa. Ketika kita memahami orang lain, kita belajar melihat dunia dari sudut pandang yang lebih luas." Seorang pemuda dari barisan depan ikut berbicara. "Wahai Tuan, bukankah kita datang ke sini untuk belajar? Mengapa harus saling menyerang?" Kata-kata itu membuat beberapa orang bertepuk tangan pelan. Pria yang berdiri tadi terlihat mulai ragu. Ia duduk kembali, meskipun wajahnya masih tampak berpikir keras. Pendeta lalu menoleh kepada kerumunan dan berkata, "Perbedaan keyakinan adalah kenyataan dalam kehidupan manusia. Namun cara kita menyikapinya menentukan apakah perbedaan menjadi konflik atau menjadi kesempatan untuk saling mengenal." Abu Nawas kemudian mengambil sebuah tongkat kecil dan menggambar garis di tanah. "Lihat garis ini," katanya.
Jika dua orang berdiri di sisi yang berbeda, mereka mungkin melihat garis dari sudut yang berbeda. Namun garis itu tetap sama. Begitulah manusia melihat kebenaran dari sudut pandang masing-masing. Orang-orang mengangguk memahami. Suasana yang sempat panas kembali hangat. Banyak yang merasa lega melihat bagaimana Abu Nawas dan pendeta menghadapi tantangan dengan sabar. Seorang ibu dari barisan tengah berkata, "Hari ini saya belajar bahwa berbicara dengan tenang lebih kuat daripada berteriak." Pendeta tersenyum dan menambahkan, "Kesabaran adalah jembatan yang menjaga percakapan tetap hidup." Abu Nawas lalu berkata kepada pria yang tadi berdiri, "Terima kasih atas pertanyaanmu. Pertanyaan yang sulit seringkali membuka pelajaran yang besar. Namun ingatlah, kata-kata yang lembut lebih mudah masuk ke dalam hati." Pria itu menunduk pelan. Ia tampak mulai memahami. "Aku hanya ingin mencari jawaban," katanya lebih tenang. Abu Nawas mengangguk. "Dan kita semua di sini juga sedang mencari jawaban. Karena itu, marilah kita saling menjaga agar percakapan ini tetap membawa kebaikan." Suasana kembali damai. Orang-orang tersenyum satu sama lain. Mereka menyadari bahwa momen tadi adalah ujian terbesar dalam diskusi hari itu. Ujian tentang kesabaran, kerendahan hati, dan kemampuan menahan emosi. Matahari hampir tenggelam. Cahaya senja menyinari alun-alun dengan warna hangat. Pendeta dan Abu Nawas terlihat saling menghormati, menunjukkan bahwa perbedaan tidak harus memecah persaudaraan. Kerumunan merasa mendapatkan pelajaran yang lebih besar daripada sekadar jawaban tentang kitab suci. Mereka belajar bagaimana menghadapi konflik tanpa kemarahan, bagaimana berbicara tanpa merendahkan, dan bagaimana menjaga hati tetap lembut meskipun menghadapi pertanyaan yang sulit. Namun diskusi belum berakhir. Semua orang tahu bahwa pertemuan hari itu akan segera mencapai penutupnya. Penutup yang diharapkan membawa pesan mendalam dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan bagi seluruh warga kota. Langit senja mulai berubah menjadi jingga kemerahan. Matahari perlahan tenggelam di balik bangunan kota tua, meninggalkan cahaya hangat yang menyinari alun-alun. Setelah ujian emosi yang sempat menghangatkan suasana, kerumunan kembali duduk dengan tenang. Wajah-wajah mereka terlihat lebih lembut dibandingkan saat pertama datang. Banyak yang merasakan perubahan dalam cara mereka memandang perbedaan. Sang pendeta berdiri perlahan. Ia menatap seluruh warga yang sejak pagi setia mendengarkan. Dengan suara yang penuh ketulusan, ia berkata, "Hari ini aku belajar bahwa percakapan yang baik bukanlah tentang siapa yang menang, tetapi tentang siapa yang mau memahami. Aku datang dengan niat berbagi, namun aku juga pulang membawa pelajaran." Abu Nawas tersenyum mendengar kata-kata itu. Ia lalu berdiri di samping pendeta, menatap kerumunan yang hening. "Dan aku belajar bahwa ketika manusia berbicara dengan hati yang lembut, perbedaan tidak lagi terasa menakutkan. Justru perbedaan mengajarkan kita untuk melihat dunia lebih luas." Seorang pemuda yang sejak tadi mencatat setiap perkataan mengangkat tangannya. "Wahai Abu Nawas," katanya, "hari ini kami belajar banyak tentang menghormati perbedaan. Tetapi bagaimana cara menjaga sikap ini setelah kita pulang dari sini?" Abu Nawas menjawab dengan suara tenang. "Mulailah dari hal kecil. Dengarkan orang lain sebelum menilai. Berbicaralah dengan sopan meskipun berbeda pendapat. Dan ingatlah bahwa tujuan agama adalah memperbaiki diri, bukan merendahkan orang lain." Pendeta menambahkan, "Kasih sayang adalah bahasa yang dipahami semua manusia. Ketika kita mempraktikannya, kita akan menemukan bahwa perbedaan tidak menghalangi persaudaraan." Seorang ibu tua yang duduk di barisan depan terlihat menitikkan air mata. Ia berkata, "Selama ini aku takut berbicara dengan orang yang berbeda keyakinan. Hari ini aku merasa lebih berani, karena ternyata kita bisa saling menghormati." Kerumunan mengangguk setuju. Banyak yang merasakan hal yang sama. Mereka datang dengan rasa penasaran, bahkan ada yang datang dengan niat mencari perdebatan. Namun mereka pulang dengan hati yang lebih tenang. Pendeta kemudian menoleh kepada Abu Nawas. "Terima kasih atas kebijaksanaanmu," katanya. Abu Nawas menjawab sambil tersenyum. "Terima kasih juga karena engkau datang dengan hati yang terbuka. Tanpa niat baik, percakapan ini tidak akan berjalan seindah hari ini." Keduanya berjabat tangan dengan penuh hormat. Kerumunan bertepuk tangan pelan, bukan sebagai sorakan kemenangan, melainkan sebagai ungkapan rasa terharu. Mereka menyaksikan bagaimana dua orang dengan latar belakang berbeda bisa berbicara dengan damai dan saling menghargai. Seorang anak kecil yang sejak tadi duduk di depan berlari mendekat dan bertanya,
Apakah kalian akan bertemu lagi? Pendeta dan Abu Nawas saling tersenyum. Selama masih ada kebaikan untuk dibicarakan, jawab Abu Nawas, kami akan selalu siap bertemu. Matahari hampir sepenuhnya tenggelam. Angin malam mulai terasa sejuk. Orang-orang perlahan berdiri, tetapi tidak ada yang langsung pulang. Mereka masih berbincang satu sama lain, membahas pelajaran yang baru saja mereka dapatkan. Sejak hari itu, kota tersebut dikenal sebagai tempat dialog yang damai. Orang-orang mulai lebih berani berdiskusi tanpa rasa takut. Para pemuda mengadakan pertemuan rutin untuk berbicara tentang nilai kebaikan. Para pedagang belajar untuk saling membantu tanpa memandang perbedaan. Pendeta yang datang dari jauh memutuskan untuk tinggal beberapa waktu lebih lama, bukan untuk mengajarkan satu arah, tetapi untuk belajar bersama masyarakat. Sementara Abu Nawas sering datang ke alun-alun, mengajak warga berbagi cerita dan pengalaman hidup. Pesan yang paling diingat oleh warga adalah kata-kata Abu Nawas sebelum meninggalkan alun-alun hari itu. Kitab suci bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk mengubah hati menjadi lebih lembut. Jika setelah belajar kita menjadi lebih penyayang, maka kita telah memahami pesan yang sebenarnya. Warga kota mengingat pertemuan itu sebagai momen penting yang mengubah cara mereka melihat perbedaan. Mereka menyadari bahwa kebijaksanaan bukanlah tentang mengalahkan orang lain, tetapi tentang menjaga kedamaian dan memperluas hati. Malam pun turun. Lampu-lampu kota mulai menyala. Alun-alun yang tadi penuh kini perlahan kosong. Namun pelajaran yang didapatkan hari itu tetap hidup dalam ingatan setiap orang. Percakapan sederhana antara Abu Nawas dan sang pendeta telah meninggalkan jejak yang dalam. Jejak tentang toleransi, kesabaran, dan arti sebenarnya dari memahami sesama manusia. Dan sejak saat itu, setiap kali warga berkumpul untuk berdiskusi, mereka selalu mengingat satu hal, bahwa kata-kata yang lembut mampu menyatukan hati yang berbeda, dan bahwa kebijaksanaan sejati selalu membawa kedamaian bagi semua.